Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu serta rekan-rekan guru peserta El-Baqi yang semoga dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, nikmat-Nya, rizkinya, dan aneka macam yang Allah telah berikan kepada kita, taufik serta hidayah yang sehingga dengannya kita bisa berkumpul di kesempatan pagi hari ini. Dan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, siswa-siswa kita, peserta didik kita. Kita akan lanjutkan materi pendidikan di El-Baqi ini, yakni mengenal karakteristik peserta didik. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin memberikan sebuah gambaran terkait anak kita, siswa kita, atau peserta didik kita. Mereka ini adalah sebuah kertas putih yang ingin kita bentuk menjadi sesuatu yang sangat indah. Tentu saja prioritas utama kita yakni jangan sampai kertas putih ini menjadi rusak atau menjadi kotor. Karena kalau dia rusak, dia kotor, maka akan lebih sulit bagi kita membentuk sesuatu yang indah. Karena kita harus memulai menghapus, merapihkan terlebih dahulu. Saya berikan gambaran seperti ini, kenapa? Karena anak-anak kita, peserta didik kita, siswa kita, adalah sebuah insan, seorang insan yang fitrah. Seorang insan yang di atas agama yang hanif. Fitratullah, di atas fitrah Allah. Maka kita perlu memperhatikan karakteristik mereka. Agar jangan sampai ketika kita ingin menciptakan sesuatu yang indah ini, yang bermakna ini, atau dalam tanda kutip ya, mengubah loyang menjadi emas ini, maka kita perlu memperhatikan karakteristik mereka. Karena kesalahan sebuah proses pendidikan itu bisa merusak mereka. Merusak anak yang dalam keadaan fitrah ini. Nah, saya ingin membuka dengan mencoba mengenali anak kita dari sisi perkembangan otaknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena hakikatnya anak-anak kita ini belum tahu sesuatu apapun. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Artinya proses pendidikan membuat tidak tahu menjadi tahu. Membuat yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Membuat sesuatu yang tadinya belum terampil menjadi terampil. Nah, kita mendidik mereka, memperhatikan perkembangan mereka, terutama perkembangan otak mereka. Nah, di dalam slide yang berikutnya kita lihat bagaimana merangkai otak anak. Ya. Berdasarkan ilmu pengetahuan modern,
hasil sebuah proses dari hipotesa, kemudian pembuktian berdasarkan sebuah proses panjang melahirkan sebuah ilmu teori kedokteran. Di antaranya disebutkan bahwa usia anak di usia dini adalah usia untuk perkembangan otak yang optimal. Di saat ini anak-anak merangkai otaknya. Maksudnya merangkai otak apa? Karena sel-sel saraf anak kita, atau yang disebut juga dengan neuron, ini mencoba menyambung dengan sel-sel saraf yang lainnya dalam sebuah sambungan yang disebut dengan akson. Anak-anak dalam proses ini mencoba mengoptimalkan perkembangan otaknya sehingga neuron-neuron ini tersambung dengan rapat, sehingga akhirnya sambungan-sambungan yang rapat ini membuat anak menjadi cerdas, membuat anak menjadi siap untuk mendapatkan ilmu. Ini di usia dini. Maka seiring dengan perkembangan anak ketika mereka dilahirkan, maka dari saat itulah otak-otak mereka ini berkembang. Neuron-neuron ini tersambung. Dan ketika neuron-neuron ini tidak tersambung dengan neuron yang lainnya dalam sambungan yang disebut akson ini, maka neuron-neuron ini akan mengalami atrofi atau penyusutan sehingga akhirnya jaringan yang terbentuk tidak optimal. Kita perlu memahami ini kenapa? Karena proses pendidikan anak dimulai dari usia dini, sebetulnya yang utama adalah proses menjaga perkembangan otak anak. Sehingga kita lihat dalam slide berikutnya, ketika otak yang mampu berkembang dengan baik, neuron-neuronnya tersambung dengan rapat, maka otak ini seperti otak yang dilatih. Sedangkan otak yang neuron-neuronnya tadi kurang tersambung dengan baik, mengalami atrofi atau penyusutan, hilang, sehingga tidak optimal perkembangannya, maka kita lihat di sebelahnya, otak yang tidak dilatih ini jarang-jarang antara sambungan aksonnya atau sel sarafnya. Nah, yang bisa tersambung dengan baik ini adalah anak yang sangat cerdas, yang mudah menerima ilmu, mudah memahami sesuatu. Dan otak yang tidak dilatih ini bisa jadi otak-otak yang mengalami perkembangan yang lambat. Bisa jadi ini kategori anak yang tidak normal, masuk ke dalam anak idiot atau imbisil dan yang lainnya. Dari kategori-kategori perkembangan anak di bawah normal dari perkembangan otaknya atau IQ-nya. Bahkan ini pernah dibuktikan ketika saya mempresentasikan ini di kalangan mereka medis, ya, ada seorang dokter yang ternyata dokter bedah otak. Dia menyebutkan bahwa otak yang pernah membedah otak orang-orang yang cerdas itu ya rapat jaringan otaknya. Dan otak-otak yang orang-orang yang tidak terdidik, ya, itu jarang seperti yang kita lihat di sebelah. Makanya kita sebetulnya ketika anak kecil, sebetulnya anak belum butuh ilmu. Ya, belum butuh ilmu. Tetapi ketika proses pendidikan, di antaranya mengajarkan ilmu, bisa membuat perkembangan otak anak justru nggak optimal. Kenapa? Karena di usia dini yang dibutuhkan oleh anak agar perkembangan otaknya ini lebih optimal, yang dibutuhkan oleh anak ada dua hal. Yang pertama adalah rangsangan berupa suara. Rangsangan berupa suara ini adalah rangsangan yang sangat bagus dalam merangsang perkembangan otak anak sehingga akson-akson ini menyambung. Dan rangsangan suara ini adalah suara yang kategori suara yang lembut. Suara yang bising ini justru akan membuat otak anak ini menjadi tidak tersambung dengan baik, bahkan tidak mengalami atrofi atau penyusutan tadi. Jadi suara yang lembut, bukan suara yang keras, apalagi berupa bentakan, apalagi berupa hinaan. Ya. Ini akan membuat otak ini mengalami perkembangan yang terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan otak anak ini ternyata terkait dengan fisik. Apa? Yakni sentuhan.
Anak-anak di usia masih dini sekali atau usia baru dilahirkan, mereka membutuhkan rangsangan suara dan juga rangsangan berupa sentuhan. Sehingga anak di saat ini akan baik perkembangan otaknya kalau sering disentuh, dibelai, disayang, maka otaknya akan semakin optimal perkembangannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ketika proses awal pendidikan, anak-anak yang sering dibentak dengan suara-suara yang bising atau diperdengarkan kepada mereka, yang didengar oleh mereka suara yang bising, berupa, mohon maaf, musik-musik, ya, atau berupa eh, suara-suara bising yang lainnya, misalnya orang tuanya bertengkar, tidak marahin anak, tapi mereka bertengkar. Maka kita lihat, anak yang dibesarkan di keluarga yang tidak harmonis, umumnya mengalami kesulitan dalam perkembangannya, termasuk otaknya. Dan suara yang paling baik adalah suara yang paling lembut, wahyu dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sedangkan di barat sana, dengan berdasarkan ilmu ini, akhirnya berkembang sebuah metode supaya anak memiliki otak yang cerdas itu dengan memperdengarkan kepada mereka musik klasik. Ya, musik klasik itu artinya musik yang lembut, yang mendayu-dayu, ya. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslim ada yang jauh lebih baik, ya ini suara Al-Quran. Apalagi musik itu ada efek negatifnya. Kenapa? Wa minan nasi mayastarilah wal hadithi liyudilan sabilillah. Menyebabkan jauh dari jalan Allah. Ya, lahwal hadith, musik-musik ini justru membuat ada efek negatif. Anak menjadi jauh dari jalan Allah. Perkembangan otaknya terangsang, tapi anak menjadi lemah, lalai, malas. Ya. Maka yang paling baik adalah suara Al-Quran. Dan anak harus sering disentuh, diajak bicara, walaupun mereka belum bisa berbicara, tapi diajak berbicara. Makanya kita lihat seorang ibu terkadang mengajak bicara anaknya, membelainya, menggendongnya. Ini bagus sekali untuk perkembangan otaknya. Apalagi ibu ini menggendong anaknya, membelainya sambil murojaah atau sambil membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya, ini perkembangan otak. Makanya kita lihat tahapan perkembangan otak anak di slide berikutnya. Di usia 0 sampai 10 bulan atau janin, ini masih di dalam perut ibunya. Pada masa ini sebetulnya sudah mulai neuron-neuron ini terbentuk. Bagian-bagian otak ini udah mulai terbentuk, mulai tumbuh. Bahkan, Masya Allah, disebutkan sampai ada lebih dari 100 miliar sel-sel saraf atau neuron ini. 100 miliar sel. Jadi kalau memang otak manusia ini tersambung dengan baik, terangsang dengan baik, lebih canggih daripada komputer yang paling canggih. Ya, makanya kita lihat orang-orang terdahulu, para ulama kita, Masya Allah, yang dibiasakan dididik dengan Quran dari kecil, terangsang perkembangan otaknya dengan baik, menghafal kutubus sittah. Jangankan Al-Quran, ya kalau Al-Quran, Masya Allah, kayak di Mesir, di Saudi, udah biasa anak-anak kecil hafal Quran, tapi menghafal juga kutubus sittah. Ya, artinya kitab hadis yang 7 dari Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud sampai dengan uh, Sunan At-Tirmizi, ya Ibnu Majah dan lain sebagainya. Belum kitab Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Masya Allah. Ya, kenapa? Karena perkembangan otaknya optimal. Nah, kita ketika mulai meninggalkan Al-Quran, maka perkembangan otak ini mulai tidak optimal, bahkan terganggu. Ini di usia 10 bulan. Maka sebelum anak dilahirkan, sebetulnya ini sudah mulai bisa dirangsang perkembangan otaknya. Cuman ini melalui ibunya, melalui suara yang dibaca ibunya Quran, suara yang didengar oleh ibunya, perkembangan bayi menjadi lebih optimal, perkembangan otaknya lebih optimal. Kemudian tentu saja asupan makanan yang bergizi, dan tadi ya, sentuhan, belayan. Makanya seorang ibu yang hamil, kalau dalam keadaan hamil ini ternyata mengalami permasalahan rumah tangga, apalagi dengan orang terdekat, misalnya suaminya, biasanya perkembangan bayinya terganggu. Ya, perkembangan bayinya terganggu. Karena yang dibutuhkan ketika itu sentuhan dan suara yang lembut. Itu rangsangan yang didapatkan anak mulai dari kandungan. Tentu saja ketika masih di kandungan melalui ibunya. Kemudian yang kedua, di usia lahir anak sampai dengan 6 tahun,
Ini adalah fase perkembangan otak yang dialami pembentukan koneksi, ya, atau yang disebut tadi akson tadi ya, sambungan-sambungan antara sel-sel saraf tadi. Ya, sehingga ini akan mengoptimalkan pematangan fungsi bagian-bagian otak yang akan mengontrol gerak umum tubuh seperti berpikir, kayak ekspresi, ya, berpersepsi, ya. Jadi kemampuan berpikir anak ini berkembangan optimal. Makanya ini disebut dengan usia emas, ya. Bagian yang paling berkembang, frontal lobes disebutnya mengontrol emosi dan daya ingat, ya. Ini usia yang sangat-sangat urgent, ya. Usia yang sangat urgent, penting. Ini di usia prasekolah dan usia pendidikan anak usia dini, ya, PAUD, senilai TK, playgroup atau yang di bawahnya. Ini tahapan perkembangan otak yang optimal. Nah, makanya ini guru-guru TK ini Masya Allah punya peran yang sangat besar dalam membentuk perkembangan otak anak, daya ingatnya, dan juga tadi bagaimana mengontrol emosinya. Kemudian di usia yang berikutnya, usia 7 sampai 12 tahun, pada tahapan ini proses penyambungan bagian-bagian otak masih terus berlangsung, tapi tidak seoptimal di usia sampai 6 tahun tadi. Ya, hanya memperkuat, ya, dan menambah, nggak begitu optimal. Pengulangan stimulasi akan memperkuat hubungan yang sudah terjalin tadi, akson-akson yang sudah terjalin, dan terjadi percepatan penyampaian sinyal yang berarti otak bekerja sangat baik dan hubungan antar sel saraf menjadi stabil. Ini usia anak yang kita lihat nih di usia SD umumnya atau SMP awal, kita lihat anak-anak yang stabil emosinya, pola pikirnya ini cerdas. Ini anak-anak yang sudah berkembang dengan baik di usia 0 sampai 6 tahun dan dipertahankan di usia 7 sampai 12 tahun. Adapun usia setelahnya, ya, usia setelahnya sampai dikatakan ini usia sudah meninggalkan usia perkembangan otak, ya. Usia di atas 12 tahun. Nah, untuk perkembangan otak sudah mulai tidak berkembang, sedangkan perkembangan tubuh masih sampai usia kurang lebih 20-an tahun. Nah, ini usia yang urgent. Karena urgentnya di usia ini, maka tentu saja, ya, seorang pendidik perlu memperhatikan, perlu memperhatikan sekali usia-usia ini. Dan di usia ini justru anak dalam tanda kutip, ya, mereka memang mulai butuh ilmu di usia 7 sampai 12 tahun ini. Mulai butuh ilmu karena mereka mempersiapkan usia baligh ini. Karena usia baligh di usia 7 sampai dengan 12 tahun ini. Di usia mereka sudah mukallaf, terbebani syariat, sehingga mereka butuh ilmu. Ya, mulai di usia ini mereka butuh ilmu, tetapi yang perlu dijaga di usia ini yakni sambungan-sambungan bagian otak tadi. Maka kalau anak mengalami di sini gangguan suara, ya, kemudian juga sentuhan hilang, kasih sayang hilang, ya, yang ada bentakan, makian, ya kan, stres, maka di sini akan membuat sambungan-sambungan itu bisa mengalami atrofi lagi atau penyusutan kembali. Ya, sehingga ini usia sebetulnya mempertahankan, uh, lebih utamanya mempertahankan perkembangan yang telah dibentuk di usia 0 sampai 6 tahun tadi. Nah, ini tahapan perkembangan otak. Sehingga guru SD di sini punya peranan mempertahankan yang sudah dibentuk di usia prasekolah. Kita lihat anak-anak kita yang belajar di usia 0 sampai 6 tahun, di usia TK. Mereka Masya Allah ya, beban kurikulumnya masih sangat ringan. Ya, bahkan cenderung yang diutamakan di usia TK ini adalah pengembangan bidang sosial, emosional, dan kemandirian. Sehingga anak-anak lebih banyak beraktivitas di usia ini, di usia prasekolah. Sehingga mereka lebih enjoy dalam belajar, guru-gurunya pun umumnya guru-guru TK lebih sabar karena umumnya perempuan yang punya sifat keibuan, ya, sehingga anak-anak perkembangannya bisa dipertahankan. Tapi ketika usia ini 7 sampai 12 tahun, terkadang guru-guru sekolah dasar dengan beban kurikulum, beban administrasi guru, sehingga membuat mereka justru bersikap kurang seperti guru-guru tahunnya.
kurang. Apalagi yang sangat berperan itu guru kelas 1 SD. Kenapa? Karena ini adalah usia di mana anak-anak di kelas 1 SD ini mengalami adaptasi antara kurikulum PAUD dengan kurikulum sekolah dasar yang masuk kategori pendidikan formal. Beban kurikulum sudah ada di kelas 1, sudah mulai ada ujian kalau umumnya sekolah ya. Hanya beberapa sekolah yang masih menghargai perkembangan otak anak di kelas 1, 2, 3 itu masih enggak ujian. Tapi umumnya udah ada ujian, karena kalau ngikut ke kurikulum dinas emang udah ada ujian. Ya. Padahal sebetulnya anak SD itu nggak boleh dites membaca dan menulis. Artinya jangan dulu ada ujian kelas 1. Harusnya. Karena itu usia anak baru mulai diajari membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi umumnya sekolah sudah ada ujian. Padahal ujian itu membuat tingkat seleksinya anak. Padahal ada anak-anak yang ketika ujian, enjoy aja. Dia nggak bisa ngerjain soal, ya dikosongin aja. Dan nggak ada beban. Ya, bahkan ngisi seasalnya aja. Terkadang masih ada anak-anak seperti itu. Dan itu masih usia yang wajar. Tetapi coba kita lihat, apa yang dilakukan oleh guru-guru ketika anak seperti itu. Maka guru ini mengancam anak, membentak anak, menghukum anak, bahkan anak dibuat tidak naik kelas, sehingga mengganggu psikologisnya. Padahal anak belum butuh ilmu. Di kelas 1 SD ya. Ya, kelas 1 SD. Artinya justru yang perlu dipertahankan bagaimana supaya perkembangan otak ini tetap optimal, anak tetap enjoy belajar, tetap senang, anak membutuhkan suara yang lembut, sentuhan, kasih sayang. Ini yang lebih dibutuhkan anak. Tapi malah udah mulai dibebani dengan ilmu. Bahkan termasuk Al-Quran. Al-Quran seharusnya di usia ini bukan usia anak-anak ini didrill, belum. Tapi usia anak ditalaki, dibacakan oleh gurunya berulang-ulang dengan suara yang lembut. Sehingga lama-lama anak menjadi hafal. Itu sekaligus merangsang perkembangan otaknya. Daripada anak dites. Ya, diwajibkan menghafal. Sekian juz. Kalau anak yang mampu dan sudah termotivasi, alhamdulillah bagus. Tapi kalau anak yang belum, justru bisa jadi dia dengan Al-Quran bisa jadi terganggu perkembangan otaknya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini secara umum yang kita harus memperhatikan dari karakteristik perkembangan anak dari sisi perkembangan otak. Nah, kemudian yang lainnya kita lihat karakteristik anak secara umum. Di slide yang berikutnya kita lihat anak dalam usia sampai 12 tahun tadi masih dalam perkembangan otot tubuh. Ya, karena itu anak memang butuh yang namanya bergerak, bergerak. Ya, karena kalau saya di sekolah negeri dulu, karena saya mengalami sekolah SD itu di sekolah negeri, kelas 1 SD itu belajar cuma sekitar 2 jam. Bahkan sampai sekarang di sekolah negeri umumnya itu sampai siang itu ada 2 shift. Artinya dari jam 7.30 sampai 9.30 itu shift pertama. Anak lalu pulang. 9.30 sampai jam 10 pergantian shift. Jam 10 shift yang kedua sampai jam 12. Kelas 1 biasanya udah pulang jam 12 sudah pulang. Tapi umumnya itu 2 shift. Anak setengah belum sampai jam 10 udah pulang, yang masuk jam 10, jam 12 atau zuhur udah pulang. Ya. Kenapa? Karena anak sebetulnya belum siap untuk duduk lama dalam belajar. Beda dengan kita yang udah dewasa. Guru-guru yang sudah dewasa tentu saja lebih siap untuk duduk 2 jam saja tanpa bergerak. Insya Allah siap. Ya. Tetapi kalau anak-anak tidak, mereka butuh bergerak. Nah, makanya di usia anak-anak usia dini, di usia sekolah, termasuk di usia dini ya 7 masuk sampai dengan 10 tahun, ini masih ya. Makanya disebut kategori kelas rendah di kelas 1, 2, sampai 3 SD. Umumnya sampai umur 10 tahun. Maksimal itu masih usia rendah, anak-anak masih harus banyak bergerak. Masih harus banyak bergerak. Karena memang mereka dalam perkembangan otot tubuh yang merangsang mereka untuk bergerak. Berlari, makanya apalagi anak laki-laki ya. Insya Allah, kalau anak kurang bergerak, nanti akan bikin kekacauan di dalam kelas. Ya, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau dia nggak bergerak, karena misalnya gurunya termasuk guru yang ditakuti oleh anak, bisa jadi anak nggak bergerak. Tapi itu tidak sesuai dengan perkembangan mereka. Makanya
di usia ini KBM, kegiatan belajar mengajar, harusnya KBM yang active learning, yang membuat anak lebih aktif bergerak. Entah mereka misalnya tempat duduk, memindahkan tempat duduk, grouping berupa grup, kemudian bisa berupa letter U, kemudian bisa metode klasik ya, anak berbaris ke belakang. Tapi mereka diajari memindahkan sendiri karena mereka butuh bergerak. Maka ketika mereka diajarkan, kalau kita ingin ceramah selama 2 jam kepada anak-anak itu, harus ada variasi. Harus ada variasi. Misalnya tadi dengan jeda, ada ice breaking, ada jeda dengan anak grouping, berkelompok, gitu. Memindahkan meja kursi, itu salah satu karakteristik yang sesuai dengan karakteristik anak. Tetapi kalau anak disuruh duduk aja, ini berarti kita sebetulnya sudah tidak sesuai dengan fitrah anak. Ya, anak butuh bergerak. Apalagi di sekolah Islam terpadu ya, umumnya anak-anak belajar dari pagi jam 7 atau 7.30 sampai jam 1. Istirahat di jeda mungkin setengah 10. Nah, maka butuh lagi kegiatan-kegiatan yang membuat anak bergerak. Ya, membuat anak bergerak. Jadi metodologi yang tepat untuk anak di usia ini bukan ceramah. Kalaupun mau ceramah, maksimal 15 menit. Setelah 15 menit harus ada variasi. Entah tanya jawab, entah ice breaking, entah grouping, ya, entah anak disuruh untuk ke depan, atau anak diberikan kuis. Artinya banyak kegiatan variatif yang membuat anak tidak sekedar mendengar. Ya, butuh ada eh, inovasi-inovasi. Ya. Karakteristik anak secara umum. Kemudian yang berikutnya, karakteristik anak secara umum di usia ini, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Karena itu anak butuh mengeksplor. Ya. Termasuk buku, diberikan kesempatan anak baca sendiri. Kalau anak nggak bisa baca, diberikan kesempatan untuk buka-buka. Mengeksplor. Ya. Bahkan paling bagus sebetulnya di usia ini, anak bukan belajar di kelas. Tetapi anak belajar di luar kelas. Ya, kalau sekolah yang memiliki lahan yang luas, ya seperti sekolah alam, terkadang di bawah pohon, di saung misalnya ya. Atau kalau sekolah-sekolah yang nggak memiliki lahan yang luas, anak dibawa ke lapangan, ya, atau dibawa ke hall, atau dibawa ke masjid. Terutama dalam pembelajaran Al-Quran, bisa bikin halako-halako, bergerak anak, mengeksplor. Ketika mereka belajar, menghitung misalnya atau mengukur, biar mereka mengukur sendiri. Ya, makanya kita lihat ada ukuran yang tidak baku ya, di mana anak mengukur misalnya meja dengan pensil, atau mengukur lapangan dengan langkah kaki, ya, atau mengukur dinding dengan depa. Ya. Itu mengeksplor, ya, mengeksplor. Ya, ketika pelajaran sains, justru kesempatan di usia ini anak karena dia butuh rasa ingin tahu yang besar, dia mungkin ingin mencoba, makanya praktek sains itu lebih tepat. Harus dirutinkan praktek sains, ya, gitu. Karena mereka dengan rasa ingin tahunya ingin mencoba dan apa yang mereka alami itu akan nempel kepada mereka. Karena sesuai dengan karakteristik mereka, dengan rasa ingin tahu mereka. Tapi kalau mereka hanya melihat guru mempraktekkan, kemudian guru menjelaskan, kurang optimal. Tapi kalau anak mempraktekkan sendiri, maka itu akan eh, memenuhi dahaganya dari rasa ingin tahunya. Ya, ini akan lebih baik. Nah, jadi biarkan anak-anak di usia ini banyak mengeksplor sehingga mereka lebih optimal dalam perkembangannya. Nah, jadi di usia ini sebetulnya anak lebih banyak praktek lebih bagus. Ya, kalaupun misalnya bahan ajarnya berupa buku dan anak sudah bisa membaca, biar mereka membaca sendiri. Ya, atau kita yang membaca tapi mereka membuka lembaran-lembarannya. Mereka juga tetap memegang buku dan membuka lembaran. Jadi mereka harus ada explore, ya. Dan yang paling bagus memang di usia ini buku-buku yang banyak gambarnya, ya, sehingga membuat anak tertarik untuk mengeksplornya. Ya, ini karakteristik anak yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, dalam usia ini secara karakteristik anak juga dalam perkembangan proses berpikir.
Karena itu anak butuh berekspresi. Makanya terkadang anak di usia ini mudah nangis dalam hal-hal yang sepele. Ketawa bahkan sampai ke bawah tidur. Kalau kita lihat anak bayi kadang-kadang ketawa. Ya, kalau yang sudah berkeluarga, punya anak bayi, ya kemudian liatin bayi, kadang-kadang lagi tidur ketawa gitu. Memang usia anak butuh berekspresi, ya berekspresi. Makanya sampai ketika anak menangis di usia ini, selama masih wajar nangisnya, ya jangan diganggu. Itulah ekspresi mereka. Terganggu nanti perkembangan emosinya ketika mereka menangis, kemudian kita ganggu, gitu aja nangis, nggak usah nangis, cengeng amat. Ya, enggak, ini usia mereka berekspresi. Ya, yang dibutuhkan oleh anak mengekspresikan dirinya dan kemudian dibimbing oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk orang tua dan gurunya. Itu yang dibutuhkan. Tapi jangan sampai ekspresi mereka dihalang-halangi. Makanya terkadang anak-anak yang, mohon maaf ya, terkadang dia tantrum, ya, tantrum. Justru itulah saat mereka sedang berekspresi. Kita selama masih aman, jangan malu sama orang. Kita tetap sabar sampai mereka mereda, sampai mereka mereda, sampai mereka bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan, barulah kita berikan arahan. Tapi ingat, ketika mereka berekspresi juga jangan kita kebablasan. Ya. Anak menangis karena ingin mainan, maka kita akhirnya belikan mainannya. Maka ini langkah yang tidak tepat dalam perkembangan anak. Karena nanti mereka akan menggunakan menangis sebagai senjatanya. Ya. Juga jangan dibiarkan anak berlarut-larut. Ya dari pagi sampai siang nangis terus dibiarin. Ya, nggak seperti itu. Ya, mereka ada berekspresi, tapi kita melihatkan batasannya, kewajarannya. Ya. Kalau di mall mereka menginginkan sesuatu, menangis. Jangan karena mereka menangis kita belikan. Ya. Tapi kemudian kita tinggalkan. Ya, kita temani mereka. Walaupun mungkin kita dilihatin oleh orang, ya wajar. Kalau nggak mau kayak gitu ya jangan ke mall, di rumah aja. Artinya anak sedang berekspresi. Ya, karena mereka dalam proses berpikir. Yang membuat mereka sedih, mereka akan menangis. Yang membuat mereka bahagia, mereka akan tertawa. Ya, anak butuh itu. Kemudian yang berikutnya, ini yang tadi saya sebutkan. Ya, kemampuan anak juga dalam mempertahankan konsentrasi di usia dini itu tidak lama. Tidak lama. Ya. Karena itu anak butuh variasi. Kalau sekolah yang dari pagi sampai sore, maka di sini butuh misalnya variasi dalam menentukan pelajaran. Pagi-pagi anak langsung olahraga, nggak bagus. Walaupun olahraga bagus di pagi hari. Tetapi ini usia anak sebetulnya masih dia segar-segarnya, masih konsentrasinya yang baik. Pelajaran yang baik di sini ini yang paling penting. Misalnya Al-Quran, yang merangsang perkembangan otak mereka. Tapi juga jangan Al-Quran sampai siang, tidak. Bisa dijeda dengan misalnya setelah itu anak olahraga. Ya. Atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya keterampilan. Ya, keterampilan. Anak menggunting, anak melipat, anak menggambar, atau anak meremas kertas-kertas, dan lain sebagainya. Itu variasi. Setelah itu, bisa jadi anak misalnya Al-Quran lagi, atau pelajaran yang membutuhkan konsentrasi, misalnya agama, akidah, ya, atau pelajaran umum matematika. Ya, seperti itu. Jadi butuh variasi. Setelah itu anak istirahat. Ketika anak setelah istirahat, anak bisa lagi masuk ke pembelajaran yang lainnya. Pembelajaran yang tadi membutuhkan konsentrasi lagi. Jadi untuk menyusun pelajaran pun harus pandai. Jangan sampai matematika, setelah itu Al-Quran, setelah itu matematika, setelah itu IPA. Wah, istirahatnya nanti. Wah, ini anak nggak akan bertahan lama ya. Nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena anak memang butuh variasi. Butuh variasi. Kalaupun pelajaran seperti itu, metodologinya yang divariasikan. Bergerak.
misalnya pelajaran matematika di awal, setelah pelajaran matematika, selanjutnya pelajaran Al-Quran, anak bergerak menuju ke masjid atau menuju tempat halakoh. Ya, itu ada variasi di sana. Ya, jadi anak butuh variasi. Ya, kalau di dalam pelajaran anak sudah jenuh, konsentrasinya udah mulai hilang, maka di sini butuh ice breaking. Atau di sini juga butuh penyegaran. Bisa senam otak, bisa stretching aja. Misalnya hanya menggerakkan badan, anak disuruh berdiri, suruh misalnya tangan ke samping, tangan ke depan, kemudian misalnya melompat, kemudian anak misalnya goyang ke kanan, goyang ke kiri. Bisa dipadukan dengan cerita. Misalnya kisah Tini Tono. Kalau Tini bergerak ke kanan badannya, kalau Tono bergerak ke kiri. Jadi variasi di sini. Dengan variasi ini kita bisa mempertahankan konsentrasi anak. Bisa mempertahankan konsentrasi anak. Kalau memang sudah jenuh, anak daripada dipaksakan belajar disuruh istirahat 5 menit, 10 menit, itu lebih efektif. Ya, daripada kita misalnya mengajar 60 menit dalam keadaan anak sudah tidak konsentrasi, lebih baik anak kita suruh istirahat, hening selama 10 menit, tarik nafas, tahan, keluarkan, tarik nafas, gitu kan. Atau misalnya teriak Allahu Akbar. Nah, ini variasinya. Jadi anak butuh variasi. Dan semakin usia anak semakin besar, variasi semakin minim. Ya. Makanya kita lihat anak SMP, anak SMA bisa mempertahankan konsentrasi lebih lama. Apalagi kalau sudah dewasa, akan lebih lama lagi. Tapi kalau anak-anak tidak bisa. Ya, anak-anak tidak bisa. Karena itu butuh variasi. Nah, yang berikutnya, silakan bagi ada yang ingin bertanya, nanti saya berikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya untuk yang ingin bertanya. Nah, karakteristik anak lainnya secara umum dalam kesiapan mereka belajar, anak ini belum bisa tadi pola pikirnya belum jauh. Bahkan memikirkan masa depan, jangankan masa depan, ya masa kini pun terkadang mereka nggak pikirkan. Yang ada, yang sedang mereka jalani. Itu anak-anak enjoy. Makanya mereka umumnya butuh yang menyenangkan. Butuh kegiatan yang menyenangkan. Ya. Inilah anak-anak. Makanya kita butuh merancang sebuah kegiatan atau pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Cerita, jangan cerita-cerita yang terlalu serius. Ya. Cerita butuh yang singkat, apalagi cerita-cerita yang sangat-sangat membuat mereka tertarik. Ya, itu menyenangkan bagi mereka. Walaupun ceritanya bagus tapi kelamaan, bagi mereka kurang menyenangkan. Biasanya setelah itu mereka mulai ngobrol, mereka mulai ribut, mereka mulai nulis-nulis, mereka mulai ada yang tidur, mulai ada yang ngetuk-ngetuk meja, ya. Kalau terlalu lama, nah tadi butuhnya jeda. Kenapa? Karena mereka masih butuh yang menyenangkan bagi mereka. Maka jadikan kegiatan pembelajaran itu menyenangkan. Ya. Makanya kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran itu di masa-masa anak dalam kondisi sudah siap untuk mendapatkan ilmu dalam keadaan senang. Contohnya kalau kita lihat kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Ibnu Abbas ketika dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan senang, apa kata Rasulullah? Ya gula, ini u'allimuka bikalimatin. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Sampai selesai. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran ketika anak dalam keadaan senang, bahagia. Ketika dia ketemu Rasulullah, dibonceng oleh Rasulullah. Ketika dalam keadaan senang itu diberikan pelajaran lebih nempel. Kenapa? Karena anak-anak sedang dalam keadaan bahagia, menyenangkan. Dan itulah memang karakteristik mereka. Mereka hanya memikirkan apa yang ada mereka sekarang ini. Ya, bukan nanti sore, apalagi nanti siang, bukan. Ya, sekarang ini. Apalagi masa depan. Apalagi masa depan lagi. Ya. Tetap kita iming-imingi mereka dengan surga, ceritakan tentang surga. Kenapa surga akan menyenangkan? Sehingga memotivasi mereka. Bisa seperti itu.
Ya, jadi usia ini dengan karakteristik anak, mereka masih butuh yang menyenangkan. Sampai SMA sebetulnya mereka masih butuh yang menyenangkan. Ya, cuman memang setelah usia mereka mulai besar dari TK ke SD, ke SMP, ke SMA, ketika mereka sudah mulai berpikir tentang masa depan, tanggung jawab, maka mereka akan lebih kuat dalam menjalani sesuatu yang tidak mereka senangi. Tapi ketika usia dini, mereka kurang kuat. Kalau nggak senang, ya mereka bilang nggak senang. Spontan. Ya, kalau mereka nggak suka, mereka bilang nggak suka. Kalau mereka merasa capek, mereka istirahat. Kalau mereka ngantuk, mereka tidur, walaupun di kelas. Gitu. Tapi kalau senang, oh dari pagi sampai sore, anak-anak nggak mau tidur. Makanya kita lihat tuh ketika anak-anak kita ajak jalan-jalan, berenang, gitu. Kita orang dewasa udah capek, mereka tetap aja terus beraktivitas. Kenapa? Karena bagi mereka menyenangkan. Nah, dan inilah usia rangsangan perkembangan mereka akan lebih baik kalau yang mereka jalani itu menyenangkan bagi mereka. Maka bikin mereka senang, bikin mereka senang. Dengan apa? Dengan banyak hal. Ya, tadi ya, makanya di usia mereka udah mulai berpikir sedikit demi sedikit, diberikan dasar-dasar iman, tentang iman kepada Allah dan hari akhir, termasuk surga tadi ya, yang menyenangkan sebagai motivasi bagi mereka dalam beraktivitas, ya, dan lain sebagainya, ya. Pembelajaran pun dibuat yang menyenangkan, aktivitasnya yang menyenangkan. Cuman perlu ada catatan. Di slide berikutnya saya sebutkan, menyenangkan itu bukan berarti hiburan atau bahkan ketololan. Karena ada guru, Masya Allah, supaya anak senang, ngelawak, ya. Jadi stand up komedi akhirnya pelajaran. Ketawa terus, ya. Atau guru bertingkah tolol, joget nggak karuan, ya, sampai ada ice breaking ya, di mana guru memperagakan sesuatu, bahkan sampai ahwat, muter-muter, angkat tangan, lompat-lompat, ya tolong. Nah, jadi menyenangkan itu bukan ketololan, ya, bukan juga hiburan. Menyenangkan bukan berarti anak suruh nonton, anak suruh oh, main terus, bukan juga, gitu ya. Jadi menyenangkan itu dalam aktivitasnya, merancang aktivitas yang membuat mereka senang untuk melakukan, ya, bukan hiburan, apalagi ketololan, ya. Karena ini mengurangi muru'ah. Ketika mengurangi muru'ah, maka artinya rasa hormat, respek anak kepada guru akan jauh berkurang. Bahkan bisa jadi anak tidak menghargai lagi guru. Baik, masih ada waktu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tapi saya akan berikan beberapa tips ya agar anak ceria semangat belajar. Karena waktunya sudah uh, tinggal 9 menit, saya percepat saja. Ya, pertama agar anak ceria semangat belajar membangunnya. Karena itu yang pertama-tama turun dari Al-Qur'anul Karim adalah Al-Qasr min Al-Munfassal. Surat-surat pendek yang ada dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Kenapa? Karena isinya tentang keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Umumnya seperti itu. Tentang kiamat, tentang surga. Ya, sehingga ini membangunnya. Membangun pondasi dari dalam. Ya. Karena ada anak yang Masya Allah masih kecil. Tapi belajarnya udah sungguh-sungguh. Sudah benar-benar memperhatikan akhirat. Kena dengan ayat-ayat tadi. Ini bisa. Ya, makanya kita lihat ada anak yang 6 tahun udah hafal Quran. Itu biasanya anak yang memang sudah ada motivasi dari dalam. Dari apa motivasi itu muncul? Dari niat. Nah, dari apa? Dari iman. Ya, pendidikan iman. Makanya inilah yang dibangun di awal kali. Agar anak ceria, semangat dalam belajar. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan minat dan kebutuhan. Jadi anak
dibuat butuh, dibuat mereka berminat, senang, dimotivasi. Jadi bukan dulu dijejali oleh ilmu, bukan. Tapi yang dibutuhkan minat dulu, kebutuhan dulu. Makanya pembelajaran di usia ini anak nggak langsung banyak, tapi sedikit demi sedikit, pembiasaan demi pembiasaan. Sehingga mereka akhirnya dari awalnya terpaksa, tapi karena terpaksanya cuma sebentar. Lama-lama mereka terbiasa, setelah terbiasa mereka butuh. Bahkan dari butuh mereka cinta. Makanya ada anak 6 tahun hafal Quran, udah cinta dia dengan Quran. Nggak usah disuruh-suruh lagi sama orang tuanya. Tapi kalau anak masih dipaksa oleh orang tuanya, umur 6 tahun bisa hafal Quran, tapi belum tentu dia cinta Quran. Bisa jadi dia terbebani dengan Quran. Tapi yang karena apa yang dibutuhkan? Minat dulu. Ya, bagaimana anak punya minat sehingga butuh lama-lama sih. Jadi membangun pola pikir. Ketika perkembangan otaknya sudah mulai terbentuk, dibangun pola pikirnya. Makanya tentang surga lebih dikedepankan. Memang boleh menceritakan tentang neraka dalam rangka basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tetapi dikedepankan memberikan kabar gembira tentang surga, apa yang akan didapatkan. Sehingga anak minat, sehingga anak butuh. Dia dalam keadaan terpaksa sebetulnya belajar, tetapi lama-lama dia terbiasa, apalagi dia butuh, apalagi ketika dia cinta. Ya. Kemudian yang berikutnya tips agar anak ceria dan semangat dalam belajar, ya ini kita banyak memohon kepada Allah, menata hati. Ya karena kita sebetulnya sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, yang harus banyak berdoa, mendoakan diri kita. Tentu saja yang utama orang tua kita, anak-anak kita. Dengan doa itu kita menata hati kita bahwa kita ini tidak berkuasa, kita ini tidak mampu, kita ini lemah, kita ini butuh pertolongan. Makanya kita menyandarkan kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Allah dengan cara berdoa. Ya, berdoa. Dan ini akan membuat hati kita tertata. Sehingga kita akan lebih sabar, kita akan lebih semangat dalam mendidik anak, kita akan lebih bersungguh-sungguh ketika kita memohon kepada Allah. Dan percaya atau tidak percaya, anak pun akan semangat, ceria. Ketika orang tuanya justru merasa lemah, menyandarkan kepada Allah. Ucapan-ucapannya itu ketika anak bersikap tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia berkata kepada anaknya, semoga Allah memperbaiki Muna. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepadamu, nak. Bahkan doa, semoga engkau menjadi ahli Quran. Semoga engkau jadi anak soleh, nak. Ya, ini seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, tips agar anak ceria, semangat belajar, pecahlah beban besar itu menjadi kecil. Ya, besar. Anak ketika udah masuk usia sekolah, ini udah mulai beban besar. Ubahlah menjadi kecil. Dengan apa? Sikap kita. Jangan tambah dibebani oleh sikap kita. Ketika anak belajar, anak nggak kuat, anak murung, kita motivasi. Ketika anak memang suatu saat nggak mau sekolah, mungkin ada badannya nggak enak, atau ada beban dia, maka maklumi itu. Jangan terlalu dipaksa. Ya, ubah beban besar itu menjadi kecil. Atau bisa jadi anak, ya udah yang penting kamu ke sekolah dulu, kalau nggak kuat boleh pulang. Atau Umi, Abi tungguin, kalau nggak kuat boleh pulang. Kalau memang kita ingin motivasi anak supaya tetap ke sekolah. Ubah beban besar itu menjadi kecil, jangan dipaksa anak. Ya, makanya kalau ada 10 soal, kerjakan dulu 2 soal. Kalau anak udah nggak kuat, udah lanjut lagi nanti 2 soal. Kalau anak masih kuat, sampai 5 soal. Jangan sampai anak bosan. Jeda dulu. Ubah beban besar menjadi kecil. Ya, anak harus menghafal 1 juz per hari, 1 baris saja. Gitu. Per hari 1 baris. Jangan per hari 10 baris. Kemudian dimungkinkan dalam 10 hari. Enggak seperti itu. Ya, ubah beban besar itu menjadi kecil. Tapi kalau anak mampu 10 hari, masing-masing hari 10 baris, ya luar biasa. Tetapi ingat, supaya anak ceria, semangat belajar, yang besar itu diubah dulu jadi kecil. Kalau yang kecil udah siap, udah biasa, tambah, tambah. Ya, biasakan. Kalau masih belum sanggup, belum terbiasa, jangan dulu ditambah. Kemudian,
Tips agar anak ceria dan semangat belajar, cobalah beri pilihan kepada mereka. Beri pilihan. Supaya mereka bisa mengatur pola hidupnya. Kalau mereka ingin main, misalnya, kita berikan pilihan. Kalau main, pagi nak, habis sholat subuh, misalnya, kamu jangan tidur. Supaya setelah itu kamu main. Tapi aku ngantuk. Ya udah, kalau gitu habis sholat subuh, kita jalan-jalan dulu. Jalan pagi. Gitu. Setelah itu kamu boleh main. Atau kita murojaah dulu sebentar. Setelah itu jalan pagi. Atau jalan pagi dulu. Setelah itu murojaah. Karena nggak mungkin juga murojaah anak lagi ngantuk-ngantuk ya. Jalan supaya mereka segar. Ya, kasih pilihan. Gitu. Karena ketika anak menginginkan sesuatu, kita bisa berikan kesempatan anak untuk memilih. Ada konsekuensi ketika kamu memilih ini. Bagaimana kalau begini seperti dulu, segini dulu. Itu sekaligus untuk mengatur pola hidup mereka. Insya Allah mereka ketika memilih berdasarkan keinginan mereka, yang tentu saja sudah kita arahkan, mereka akan lebih ceria, lebih semangat. Biarkan mereka memilih, tetapi dengan pilihan dari kita. Kalau mereka milih sendiri, ya pengennya mereka sesukanya. Itu nggak baik. Kemudian, tips yang berikutnya, memberikan, menjaga ekspektasi. Artinya kita jangan terlalu muluk-muluk. Ya, pengen anak hafal Quran 30 juz. Bagus itu sebetulnya. Tetapi harus kita jaga ekspektasi kita supaya menyeimbangkan tekanan untuk anak-anak kita. Karena kalau kita terlalu menekan anak-anak nggak akan ceria, nggak akan semangat belajar. Kalaupun dia belajar terpaksa. Kalau kita udah nggak bisa maksa, misalnya anak udah mulai besar, dia mulai melawan. Jangan sampai nunggu anak melawan. Jaga ekspektasi kita, jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau kita ingin anak kita hafal Quran, coba lihat diri kita udah hafal Quran belum? Kalau enggak, ya jaga ekspektasi. Kita boleh punya anak hafal Quran. Tapi ingat, kita juga nggak hafal Quran. Nah, kalau kita udah hafal Quran, pengen kita hafal Quran, ingat kita hafal Quran umur berapa. Itu minimal itu bisa menjaga ekspektasi kita. Ya, menyeimbangkan tekanan kepada anak-anak kita. Baik, lanjut karena waktu sudah mepet. Kemudian tips agar anak ceria semangat belajar, memberikan suri tauladan. Ini suasana kebersamaan. Anak suka. Ada waktu anak belajar sambil ditemani ibu bapaknya juga belajar. Umi abinya belajar. Oh, gitu kan. Senang sekali mereka. Mereka disuruh baca Quran. Umi abinya juga baca Quran. Ada halaku mereka di rumah dengan umi abinya baca Quran. Kalau di sekolah udah biasa. Tapi kalau di rumah, ini suri tauladan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dengan suri tauladan itu ada suasana kebersamaan. Ini yang membuat anak ceria dan semangat. Kemudian yang berikutnya, boleh memberikan tantangan sebagai stimulus atau booster kepada mereka. Tantangan. Ya. Misalnya tantangan, kalau kamu bisa hafal juz amma, nah kalau anak udah besar misalnya ya, udah kelas 1 atau kelas 2 SD, hafalannya sudah nyampe misalnya eh, pertengahan ya, sampai aduha, mau lanjut berikutnya. Ya, mau lanjut mulai dari Syams, Al-Lail, terus mau lanjut sampai Anaba. Kita berikan tantangan. Kalau selesai satu juz, misalnya, bisa nggak kamu selesai satu juz? Kelas satu ini. Insya Allah bisa. Kalau ngelihat kamu hafal sampai sekarang, insya Allah bisa. Stimulus, tantangan itu bisa membuat anak lebih semangat. Ya. Kemudian yang berikutnya, tantangan juga kadang-kadang bisa diiringi dengan reward atau hadiah. Ya. Ini juga merupakan stimulus atau booster ya. Tantangan itu ada rewardnya. Tapi nggak juga semua tantangan ada hadiahnya. Nanti anak ketagihan. Kalau nggak ada hadiahnya, nggak semangat. Atau kalau hadiahnya cuma permen, nggak semangat. Ya, jadi pintar-pintarlah memberikan reward hadiah. Karena dia seperti pisau yang bermata dua. Bisa membuat anak semangat atau bisa membuat anak tidak semangat. Makanya kalau penggunaannya tepat reward ini, hasilnya baik. Tapi kalau berlebihan, tidak baik. Kalau kurang, juga tidak baik. Jadi reward ini juga sebagai stimulus. Ya kayak booster. Ya orang diberikan booster kebanyakan overdosis ya. Kalau berupa minumannya. Jadi artinya reward hadiah ini harus pas, nggak berlebihan, nggak kurang juga.
Ya, ini yang terakhir dan tampaknya waktu juga sudah lewat dari yang sudah ditetapkan. Namun karena tadi ada juga kita agak mulai sekitar 10 menit ya. Saya berikan waktu mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan satu atau dua pertanyaan. Baik, saya berikan kesempatan mungkin sekitar 1 menit ya kalau tidak ada yang bertanya. Semoga yang tadi disampaikan ini bisa diterima dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada di ini, Sir, di chat, Sir. Oh, di chat. Ya. Coba anak cek ya. Chat. Oh, nggak ada ya? Coba dibacakan Pak Apri. Baik. Bismillah. Di sekolah kami, anak-anak diajarkan untuk mengucapkan salam kepada guru dan teman sebelum masuk ke kelas. Jadi kegiatan berbaris-berbaris, kemudian bersalaman, dan mengucapkan salam kepada teman dan guru, kemudian masuk kelas. Ada satu anak yang belum mau ikut berbaris dan salam. Sudah dibujuk oleh guru dan orang tuanya, diberi motivasi, dan juga sudah berjanji besok mau ikut baris dan salam. Selama ini kami tidak paksakan anak tersebut, dia hanya menunggu teman-teman masuk ke kelas terlebih dahulu. Apa solusinya, Ustaz? Ya, baik. Anak seperti ini berarti dia membutuhkan uh, stimulus ya. Makanya kita lihat dia punya teman dekat nggak? Ya, kalau punya teman dekat, sebetulnya dia bisa berbaris dengan teman dekatnya. Ya. Atau bisa jadi dia pengen di depan, dia akan di depan. Atau dia pengen di belakang, nggak apa-apa di belakang. Tapi kalau anak memang nggak mau berbaris, nggak mau bersalaman, maka dibiasakan guru yang menyapa terlebih dahulu, salam terlebih dahulu. Mungkin dia butuh pembiasaan dulu, di rumah nggak terbiasa. Makanya ketika dia datang ke sekolah, guru menyambutnya, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan menjabat tangannya, kemudian mengantarnya masuk kelas, atau uh, juga misalnya mengenalkannya dengan temannya, lalu sama-sama. Kalau anak itu biasanya punya teman dekat, akan lebih menjadi stimulus yang baik untuk dia mengikuti aturan. Ya. Tetapi kalau enggak, kita memang harus bersabar. Nah, itu masih mending, karena ada anak yang ke sekolah masih nangis, ya kan? Karena dia nggak terbiasa dengan lingkungan baru. Nah, masih nangis, minta ditemenin orang tua. Bahkan sampai kelas 1 itu ada orang tua yang harus masuk ke kelas. Karena anak masih belum berasa nyaman di lingkungan barunya. Tapi kalau dia sudah nyaman, insya Allah dia ditemenin orang tua pun dia nggak suka. Ya, jadi intinya ya anak ini belum siap. Anak ini belum siap. Bagaimana kita menyiapkan anak ini mengikuti aturan ini? Ya, butuh proses. Ya, butuh proses. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja Pak Apri. Iya, Ustaz. Itu saja, tidak ada lagi, Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup saja pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, kita sebagai pendidik, orang tua dan guru, yang paling utama dari kita jangan sampai kita merusak fitrah anak. Jangan sampai kita menghambat perkembangan otak anak. Jangan sampai kita membuat kertas yang putih itu menjadi penuh coretan, apalagi terlebih-lebih. Kita sebagai pendidik utamanya menjaga itu. Lalu kemudian barulah kita memberikan pembiasaan, contoh yang baik kepada anak-anak, adab akhlak sehari-hari, keimanan kepada Allah. Lalu setelah itu barulah kita berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengajar, menyesuaikan dan melihat karakteristik anak kita sehingga
pembelajaran kita menjadi lebih optimal, lebih bermanfaat. Ana tutup dengan doa majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.